Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek menggunakan POM-QM for Windows. Nah, proyek sendiri itu adalah serangkaian tugas atau aktivitas yang berkaitan yang diarahkan pada output utama, di mana dalam manajemen proyek terdapat tiga fase. Yang pertama, fase perencanaan yang mencakup penetapan tujuan, pendefinisian proyek, dan organisasi tim. Fase yang kedua, penjadwalan. Pada fase ini, kita akan menghubungkan orang, uang, dan persediaan dengan aktivitas tertentu dan menghubungkan kegiatan satu sama lainnya. Fase yang ketiga adalah pengendalian, di mana di sini kita akan memantau sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Di sini kita juga dapat merevisi atau mengubah rencana dan mengalihkan sumber daya untuk memenuhi tuntutan waktu dan biaya. Terdapat dua teknik dalam manajemen proyek, yaitu CPM atau Critical Path Method dan PERT, Project Evaluation Review Technique. Nah, perbedaan antara keduanya adalah dari sisi waktunya. Jadi kalau CPM itu adalah teknik non-probability, di mana setiap aktivitas itu sudah memiliki satu waktu tertentu. Sedangkan kalau menggunakan PERT, di sini adalah teknik probability, di mana terdapat tiga perkiraan waktu, yaitu waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu yang paling mungkin. Sebelum kita masuk nanti ke pembahasan menggunakan QM, kita perlu mengetahui dulu nih berbagai terminologi yang ada di dalam project management. Yang pertama ada aktivitas ya atau kegiatan nih. Kemudian ada waktu ya, itu adalah lama pengerjaan dari setiap aktivitasnya. Kegiatan pendahulu atau predesesor, sumber daya, ada critical path atau jalur kritis. Ini adalah jalur waktu terlama yang dihitung melalui jaringan. Slack atau waktu senggang atau waktu tunda, yaitu lamanya waktu suatu kegiatan dapat ditunda tanpa menunda seluruh proyek. Berikutnya ini terkait dengan perhitungan waktu. Terdapat 4 cara, ada earliest start, ada earliest finish, ada latest start, dan latest finish. Nah, untuk ES ini adalah waktu paling awal di mana suatu kegiatan dapat dimulai. EF itu adalah waktu paling awal di mana suatu kegiatan dapat diselesaikan. LS yaitu waktu paling lambat di mana suatu kegiatan dapat dimulai agar tidak menunda waktu penyelesaian seluruh proyek. Dan LF adalah waktu terakhir di mana suatu kegiatan harus selesai agar tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Lalu juga ada diagram jaringan, di mana di sini terdapat dua jenis, ada AON, Activity on Node, dan juga AOA, Activity on Row. Nah, kalau di dalam AON ini, aktivitas itu berada pada node-nya. Sedangkan kalau dalam AOA, aktivitas itu berada di panahnya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Di sini sudah terdapat 7 aktivitas dengan masing-masing durasi dan juga kegiatan pendahulunya. Yang diminta adalah yang pertama, termasuk dalam teknik project management apakah jika dilihat dari durasi waktu yang tersedia. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini karena waktunya hanya ada satu, maka dia termasuk dalam teknik CPM. Berikutnya, diagram jaringan dengan AON. Nah, di sini kita bisa masuk ke aplikasi QM-nya. Kemudian kalau sudah masuk ke aplikasi QM, kita bisa memilih project management, di mana kita pilih yang single time estimate. Kalau sudah, nanti kita masukkan di sini jumlah aktivitasnya ada 7, di mana di sini kalian bisa lihat, bisa dengan immediate predecessor list, bisa dengan start and not numbers. Nah, kita menggunakan predecessor list. Kemudian di sini nama dari setiap barisnya bisa dipilih apa aja ya, tergantung kebutuhan. Kemudian oke. Kalau sudah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita masukkan activity time-nya. Kemudian predesesornya. Jika terdapat dua predesesor, maka diletakkan di kolom yang berbeda.
Berikutnya kita tinggal solve. Nanti kita bisa melihat chartnya. Di sini pada menu solution, di sini ada pilihan chart. Nah, nanti dia akan muncul nih gambar jaringannya. Karena dia tidak ada pendahulunya untuk A dan B, maka startnya mulai dari aktivitas A dan B. Jadi diagramnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini ditanya early start, earliest finish, latest start, dan latest finish-nya juga slack-nya. Itu kita bisa lihat pada menu solution, kita lihat project management result. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada hasilnya ya. Jadi early start sampai late finish-nya, juga slack-nya. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah critical path-nya. Rekan-rekan bisa memilih aktivitas yang slack-nya 0. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada chart yang garisnya merah. Nah, ini adalah aktivitas yang masuk ke dalam jalur kritis. Karena dikatakan sebagai jalur kritis, artinya adalah aktivitas yang berada pada jalur ini tidak boleh terlambat. Karena jika terjadi keterlambatan akan mempengaruhi penyelesaian keseluruhan proyek. Jadi, aktivitas yang masuk ke dalam jalur kritis adalah aktivitas B, C, E, F, dan G. Berikutnya ditanya waktu penyelesaian proyek. Lihat di sini. Jadi proyek dapat diselesaikan dalam 21 hari. Ini tergantung ya, dia satuannya apa. Kalau hari maka hari, kalau dia bulan maka bulan. Kemudian apa yang terjadi jika aktivitas E terlambat? Kita lihat. Ternyata E ini masuk ke dalam jalur kritis. Artinya kalau misalkan aktivitas E ini mengalami keterlambatan, maka akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Misalkan kalau ditanya, bagaimana jika aktivitas D mengalami keterlambatan 2 hari? Nah, kalau dilihat di sini, slack itu kan adalah waktu senggangnya ya. Jadi punya waktu longgar nih dia, tapi hanya 1 hari. Kalau ternyata keterlambatannya lebih dari 1 hari, maka juga akan mempengaruhi penyelesaian proyek. Ya, berikutnya contoh yang kedua, ada 9 kegiatan, di mana durasinya ada cepat, normal, dan lambat, kemudian ada kegiatan pendahulunya. Jika dilihat dari jenis waktunya, maka menggunakan teknik PERT ya, karena dia memiliki 3 perkiraan waktu. Ke aplikasi QM, kemudian kita pilih Project Management, kemudian Triple Time Estimate. Kalau sudah kita masukkan, tadi ada 9 activity, kemudian oke. Kalau sudah kita masukkan juga waktunya. Oke, baik di sini kita sudah mengisi sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian berikutnya adalah kita tinggal klik solve. Kita juga bisa melihat chartnya. Gambar jaringannya adalah seperti ini ya, ada Gantt-chartnya juga. Kalau mau dilihat di sini, hasil dari project manajemennya, jika ditanya terkait dengan ES, EF, LS, dan LF-nya, kita bisa lihat di sini. Slack-nya sudah ada di sini, dan juga ini adalah perhitungan activity time-nya tadi ya. Jika ditanya berapa lama waktu penyelesaian proyek, maka kita bisa melihat dari sini ya, 56,5 hari kalau dia dalam hari. Kemudian kalau ditanya mana saja aktivitas yang masuk ke dalam jalur kritis, maka kita bisa lihat yang berwarna merah di sini, atau lebih gampangnya kalian bisa lihat pada gambar jaringannya. Jalur kritisnya A, B, C, D, F, G, H, I. Ya, hampir semuanya masuk ke dalam jalur kritis. Berikutnya, jika ditanya apakah yang akan terjadi jika aktivitas E mengalami keterlambatan selama 7 hari. Nah, kalau ditanya terlambatnya 7 hari, kita bisa lihat slack-nya ternyata 7,3 hari. Berarti kalau terlambatnya hanya 7 hari, tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi penyelesaian keseluruhan proyek. Baik, itu saja yang kita bahas dari teknik CPM dan juga teknik PERT.